Shalom saudara, kembali lagi bersama program Intim dengan Allah. Hari ini kita akan renungan. Sebelum renungan kita menyanyikan satu lagu. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang selalu menolong hidupku selain-Mu. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus Tuhanku. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan, yang sanggup menolong kami di setiap waktu, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa merema di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita memulai renungan kita hari ini dengan judul Rencana Allah Tidak Ada Yang Gagal. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membaca Ayub pasal 40 sampai pasal 42. Luangkan waktu untuk membaca pasal-pasal ini agar saudara mendapatkan berkat secara menyeluruh. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kalimat atau ayat yang baru kita baca adalah sebuah pengakuan yang keluar dari mulut Ayub setelah ia sadar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelumnya dalam ketidakmengertiannya, Ayub merasa diri paling benar
Dan ia mengatakan bahwa Allah tidak adil. Ia juga menyesalkan hari kelahirannya. Yang bisa kita baca dalam Ayub 3 ayat 11, Ayub 10 ayat 18. Setelah Allah berbicara kepadanya di pasal 38 sampai pasal 41, maka Ayub merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku akan kebodohannya yang telah berkata-kata tanpa pengertian. Saudara, orang benar pada akhirnya akan melihat dan memahami kesalahannya. Inilah cara Tuhan mendidik umatnya melalui berbagai cara dan peristiwa. Tuhan membuat umatnya semakin mengenal siapa Tuhan. Pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa baru sekarang ia mengenal Allah secara pribadi. Pasal 42 ayat 5. Ayub mengakui dan menyadari akan ketidakterbatasannya Allah, akan kemahatauan Allah, akan kedaulatan Allah. Kesalahan dalam bertindak dan bersikap seringkali disebabkan karena salah konsep atau salah prinsip tentang kebenaran. Selama ini Ayub berpikir bahwa karena kesalehannya serta karena ibadahnya, maka ia diberkati Tuhan. Ia beribadah dan hidup saleh karena ia takut akan murka Allah. Tetapi ketika ia menyadari bahwa kedaulatan Tuhan tidak dipengaruhi oleh tindakan manusia, dan bahwa hanya Tuhanlah yang memang layak menerima sembah dan ibadah manusia, karena dialah yang mempunyai segala sesuatu. Ayub bertobat dan mengakui kebesaran Tuhan. Kebenaranlah yang akan menuntun seseorang kepada pertobatan. Pengakuan Ayub dalam ayat 2 ini mengandung makna. Yang pertama, Ayub menyadari bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah. Allah yang mencipta alam semesta, yang menggantungkan bumi, bulan, bintang, matahari dan lain-lain pada kehampaan. Ayub 26 ayat yang ke-7. Hikmat Tuhan tidak terselami. Yang kedua, makna yang terkandung dalam ayat yang 2 ini adalah Ayub menyadari bahwa adalah kebodohan jika manusia menyombongkan diri di hadapan Allah. Sebab itu Ayub menyesal dan bertobat. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah kehidupan kerohanian adalah sebuah pengalaman yang harus menjadi bagian semua orang percaya. Allah ingin dikenal secara pribadi, bukan hanya dalam konsep atau teori. Allah ingin manusia mengenalnya sebagai pribadi melalui setiap peristiwa dalam hidup. Manusia akan dibawa untuk mengenal Allah. Pengenalan ini akan bertumbuh dari waktu ke waktu, seiring dengan pengalaman demi pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Nama-nama Allah seperti Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Roi, Allah gembalaku, Jehovah Shalom, Allah pemberi damai, dan lain-lain. Itu lahir dari pengalaman hidup Abraham, Daud, Musa, dan lain-lain. Makna yang keempat adalah Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan ia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mengerjakan apa yang dia rencanakan. Dia memakai waktu, pemerintah-pemerintah, teknologi, musim-musim kehidupan, bahkan kejahatan dan kebodohan manusia. Dia pakai untuk mewujudkan rencananya.
Ia juga bisa memakai wabah seperti COVID-19 untuk memurnikan umatnya. Ia juga bisa memakai bencana alam untuk meluaskan kerajaannya. Ia memakai kekerasan hati manusia seperti Firaun agar umat Israel dan bangsa Mesir mengenal kebesaran Tuhan. Ia juga bisa memakai penyakit untuk menyatakan kebesarannya. Seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Makna yang kelima, Ayub menyerahkan rencananya ke dalam rencana Tuhan. Jika sebelumnya ia sendiri yang menentukan cita-cita dan rencananya, yang seperti kita bisa baca di dalam pasal 17 ayat 11, maka kini dia berserah ke dalam rencana Tuhan. Makna yang keenam, tidak ada yang kebetulan terjadi dalam dunia ini. Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu keberuntungan atau kemalangan, kesuksesan maupun kegagalan, janganlah kita terkejut dengan semua itu. Sebab Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatunya. Tidak ada hal yang terjadi di luar sepengetahuannya. Perintahnya dari waktu ke waktu tetap sama, yaitu jangan khawatir akan apapun juga. Jika burung pipit saja ia perhatikan, apalagi kehidupan saudara dan saya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Rencananya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Perenungan kita hari ini adalah, apa yang saudara alami saat ini? Keadaan yang penuh berkatkah atau kekurangankah? Keadaan sakitkah atau sehatkah? Keadaan bahagiakah atau awan gelapkah? Ingat bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap keadaan Tuhan bekerja. Sebab Dia ingin agar kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar secara pribadi. Dia ingin kita mengenal dan mempercayakan hidup kita kepadanya seperti anak mengenal bapaknya. Inilah rencana Allah bagi kita, dan rencananya tidak ada yang gagal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memanggil, memilih kami. Dan Tuhan, Engkau yang punya rencana dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang Engkau rencanakan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Biarlah kami berserah penuh kepadamu, mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Apapun yang terjadi adalah bagian dalam proses untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu turun atas setiap kami yang mengikuti acara ini. Biar saat teduh hari ini akan memberikan kami damai sejahtera, akan memberikan kepada kami pencerahan, agar setiap waktu kami dibawa untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati